Mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo mengaku membunuh ajudannya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat untuk melindungi marwah dan kehormatan keluarga. Detik-detik peristiwa berdarah di kediaman Irjen Sambo pada 8 Juli lalu diungkap Barada Richard Eliezer. Detik-detik peristiwa penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di rumah dinas Irjen Verdi Sambo diungkap oleh Barada Richard Eliezer. Kepada kuasa hukumnya, Richard mengaku diperintah oleh Irjen Sambo untuk segera menarik pelatuk pistol. Di hadapannya, ada senior dan rekannya sendiri, Brigadir Joshua yang duduk berlutut tak berdaya. Richard mengaku tak bisa menolak perintah Sambo karena berada di bawah tekanan. Nah, ketika si Richard sudah di atas, dia sudah melihat Sambo sedang pegang pistol, rambutnya mungkin dibeginin ini lagi berlutut si Almarhum Yosua, gini mungkin berlututnya begini kan, namanya berlutut kan, kalau polisi kan kalau berlutut gini, ya kan. Nah, dalam posisi itu ada perintah dari Sambo kepada si Richard, woi sekarang tembak, woi tembak woi. Ya, namanya perintah ya Richard ya ketakutan. Karena kalau Richard nggak nembak, mungkin dia yang ditembak. Karena sama-sama pegang pistol kan. Akhirnya Richard atas perintah langsung tembak lah. Dar. Ya kadang dia penjabatan namanya ini kan. Ini teman dekat di mana Richard nggak punya motif membunuh, disuruh membunuh teman dekatnya sendiri. Ini sama kayak kita suruh bunuh ibu kita nih kayak. Ya nggak berani juga sebenarnya, tapi diperintah sama iblis. Iblisnya ya Sambo itu juga, gitu kan, diperintah sama iblis, woi tembak, Richard, karena dia mungkin ngikutin perintah atasan, karena dia orang Korsa, apa kata komandan itu dijalankan, masih muda, masih melekat banget, ya ditembak 4-5 kali, mati anak orang. Kepada tim khusus, Irjen Verdi Sambo mengaku melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua karena marah setelah mendapat laporan dari istrinya Putri Chandrawati. Jenderal Bintang 2 itu mengaku emosi karena istrinya mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga saat berada di Magelang oleh Brigadir Joshua. Dalam kesempatan ini tolong dicatat, saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa di dalam keterangannya tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Oleh karena itu, kemudian tersangka FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan, untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Joshua. Jadi begini rekan-rekan, pengakuan tersangka kan kita tahu semua, ya. Syukur ini tersangka bunyi, ngomong. Kalau nggak ngomong sekalipun tidak ada masalah. Kita sudah punya alat bukti untuk memberikan sangkaan terhadap yang bersangkutan dan siap untuk kita bawa ke pengadilan. Terima kasih. Kuasa hukum Brigadir Joshua membantah telah terjadi tindakan pelecehan. Menurut keluarga, Brigadir Joshua memiliki hubungan yang baik dengan Putri Chandrawati. 21 Juni sudah ada ancaman, nah itulah dari si D kan. Lalu ancaman itu berulang lagi di tanggal 2 dan tanggal 7. Nah tadi sedikit menambahkan ya mengenai petunjuk juga. Joshua ini bukan bermasalah dengan ibu. Makanya sedari awal kami yakin bahwa Bu Putri ini seharusnya bisa menjadi saksi yang kunci. Kenapa begitu? Sebelum Joshua berangkat dan ibu rombongan ini ya pergi ke Magelang, tanggal 1 itu ibu mengucapkan selamat hari Bayangkara kepada adiknya dan mengundang untuk makan. Nah disitulah adiknya ini dikasih uang sebesar 5 juta, dompet Pedro, dan penjelasan mengenai proses mutasi ataupun permindahan dari Jakarta ke Jambi. Nah kalau saja Bu Putri marah sama Joshua, nggak mungkin adiknya diperlakukan baik. Nah oleh karena itu kami yakin sekali, kami firm bahwa ini bukan urusan antara Joshua dengan Bu Putri. Oke. Berikan saya penguatan sebenarnya apa yang membuat Mas Martin begitu yakin ketika Joshua tidak mungkin melakukan pelecehan terhadap Bu Putri? Yang pertama begini Mbak Caca ya, kita perlu realistis juga.
Yosua ini muda, Yosua ini juga berkarir sebagai anggota Polri, dan Yosua ini pangkatnya rendah. Bu Putri ini adalah istri dari Jenderal Bintang 2. Nah, saya sering ketemu ajudan, Mbak. Mereka hanya cuma tahu kata siap, perintah, dan laksanakan. Jadi, kalau kita lihat CCTV kemarin ya. Mungkin tidak ajudan melakukan pelecehan terhadap istri bosnya sendiri. Kalau bicara kemungkinan sih mungkin saja. Oke. Tetapi begini, pertama dari pemilihan lokasi dulu ya. Tadi kata Mas Martin sempat diwartakan bahwa aksi pelecehan seksual itu kalau memang terjadi itu berlangsung di Rumah Dinas Jakarta. Dinas. Kita tinjau dari pemilihan lokasi dulu. Lazimnya kejahatan seksual dilakukan di daerah yang dikuasai oleh si pelaku. Apa maksud dikuasai? Si pelaku itu sebelum melancarkan aksinya harus bisa memastikan di situ tidak ada CCTV yang akan merekam gerak-gerik dia. Di situ jangan ada orang yang berpotensi menjadi saksi. Si pelaku juga harus bisa memastikan bahwa korban atau sasaran tidak akan mungkin bisa melarikan diri. Dan satu lagi, pelaku juga harus bisa memastikan bahwa dia akan bisa membersihkan barang bukti yang tercecer akibat perbuatannya. Alhasil, kalau kemudian ada kejadian kejahatan seksual dimanapun atau oleh siapapun terhadap siapapun yang bertentangan atau berbeda dengan pakem yang saya utarakan barusan, maka patut kita bertanya, apakah si pelakunya bodoh, tidak bisa melakukan kalkulasi secara tepat, apakah pelakunya tidak waras, sehingga total betul-betul tidak bisa berpikir dengan akal sehat, atau jangan-jangan peristiwanya bukanlah seperti yang dikatakan, yaitu kejahatan seksual. Nah, tentu saja sekali lagi ini juga harus diuji. Nah, itu satu hal. Yang kedua, selama ini bahkan oleh Kapolres Jakarta Selatan sendiri dikemukakan ada peristiwa pelecehan seksual, kemudian ada katakanlah goncangan jiwa yang sangat dahsyat, gitu, trauma atas jenisnya, begitu. Untuk mengeceknya bertahap. Pertama, dicek dulu betul-betul ada traumanya atau tidak. Yang kedua, kalau ada trauma, silakan dicek, tarik mundur ke belakang. Indikasi penampakan simptom itu sejak di mana? Kalau misalnya ada orang yang diwartakan mengalami kejahatan seksual, sebelumnya dia berada di tempat lain, di kota lain, kota apapun itu, maka semestinya bisa dicek apakah penampakan simptom itu sudah nampak belum di kota-kota lain itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena trauma, termasuk trauma akibat kejahatan seksual, itu ada 12 fase. Jadi butuh waktu yang sesungguhnya relatif berproses ya, untuk mengatakan apakah orang ini sungguh-sungguh trauma atau tidak. Tidak hanya semata-mata fase akutnya saja yang harus diperhatikan, tapi juga mundur. Jadi ada 12 fase yang harus dicermati. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalaupun memang terjadi, maka harus dicek apakah ini semata-mata akibat katakanlah kejahatan seksual, ataukah akibat peristiwa-peristiwa traumatisnya yang berlangsung dalam waktu yang berdekatan. Betul. Hingga kini, polisi enggan membeberkan secara terang mengenai motif sang jenderal menghabisi nyawa ajudannya sendiri. Kesaksian istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, menjadi kunci untuk membuka misteri kotak Pandora pembunuhan Brigadir Joshua. Tim TV One mengabarkan.